Kisah bermula di Osaka, Jepang, lebih tepatnya di sebuah markas Yakuza, di mana si Oyabun alias si bos Yakuza saat itu hendak menghukum ketiga anggotanya yang gagal menjalankan misi. Si Oyabun berkata jika ketiga orang ini diberi satu kesempatan untuk tetap hidup dan memberikan pula sebuah tugas baru. Namun kegagalan tetaplah kegagalan, sehingga sebelum menjalankan tugas baru tersebut sebagai hukumannya, mereka diperintahkan untuk memotong jari kelingkingnya sendiri. Salah satu anggota yang sebut saja dia si Kontoru mengumpulkan nyalinya untuk memotong satu jemarinya, yang lantas si Kontoru diserahi sebuah tugas yang baru, disusul kemudian dengan si gondrong satu ini. Namun tiba-tiba saja si gondrong ini kehilangan nyalinya untuk mengorbankan satu jemarinya. Melihat hal tersebut, maka si Oyabun wajib tak hanya kelingkingnya, si gondrong harus kehilangan kepalanya. Dan inilah normal. Latar beralih ke sudut kota Minnesota, di mana ada sebuah kota kecil bernama Normal. Di sini kita akan diperkenalkan pada seorang pria bernama Ulysses yang belum lama ini datang dari ibu kota, terpilih untuk menjadi sheriff sementara selama 8 minggu di kota kecil yang tenang ini. Seorang deputi bernama Mike datang menjemput Ulysses di sebuah penginapan. Sepanjang perjalanan, Ulysses bergelut dengan batinnya sendiri, menceritakan kondisi rumah tangganya yang kini tidak baik-baik saja. Karena selama Ulysses menelepon istrinya, selama itu pula sang istri tak pernah mengangkat panggilannya. Kedatangan Ulysses di markas disambut oleh Blaine, seorang deputi yang akan mencalonkan diri sebagai sheriff selepas Ulysses menjalani jabatannya. Dan saking tenangnya kota kecil ini, tak pernah sekalipun ada kasus besar yang menggemparkan. Kasus paling besar yang sering kali terjadi, palingan pertengkaran antar tetangga gegara rebutan lahan parkir saja. Usut punya usut, sheriff sebelumnya bernama Anthony Gunderson wafat karena serangan jantung akibat udara dingin. Sebuah kematian yang lumrah terjadi, sama sekali tak ada yang mencurigakan. Di gudang senjata, Ulysses menemukan sebuah pistol yang tak sempat Gunderson hadiahkan untuk anaknya. Dan meski kota ini sangat damai, Ulysses terkesan dengan lengkapnya persenjataan yang tersimpan di gudang markas ini. Di malam harinya, Ulysses melipir ke sebuah restoran milik Ernie, di mana senapan berisi peluru menjadi pajangan di restoran tersebut. Mengingat kedamaian di kota kecil ini, maka Ulysses tak mempermasalahkan hal tersebut. Yang meski demikian, sedamai-damainya kota kecil ini, ada sesuatu yang mengusik Ulysses di setiap malamnya, yakni sebuah insiden masa lalu yang selalu jadi mimpi buruk dalam tidurnya, di mana hal tersebut menjadi trauma tersendiri bagi Ulysses sampai saat ini. Di pagi harinya, Ulysses dikejutkan dengan cairan merah di depan kamar penginapannya. Namun kekhawatiran Ulysses hilang seketika tatkala dia mendapati seekor rusa yang mencuri cat berwarna merah. Selepas itu, Ulysses melerai pertengkaran di sebuah toko perkakas milik Maynard, di mana Ulysses sempat merasa penasaran dengan sebuah lemari yang berpengaman ganda. Maynard berkata jika isinya hanyalah perlengkapan untuk menebang pohon saja. Tak lama kemudian wanita tua bernama Mary menyeret paksa sang sheriff ke toko benangnya. Saat itu, Mary mengeluh soal pesanan benang yang tak sesuai dengan keinginannya. Alih-alih mendengar semua keluh kesah Mary, justru saat itu Ulysses mendapati jika Mary menyadap panggilan radio polisi, di mana Mary berkata jika dia melakukannya agar tak merasa kesepian. Selepas itu, Ulysses mengunjungi rumah keluarga Gunderson yang sedang mengadakan peringatan kematian mendiang Gunderson, di mana Ulysses bertemu dengan dokter yang menandatangani berkas kematian Gunderson. Si dokter berkata jika Gunderson memancing di sungai es dalam keadaan mabuk berat hanya dengan memakai celana pendek saja, di mana hal tersebut
memicu Gunderson terkena serangan jantung dan mati kedinginan. Son of a bitch. Hey, Doc, give me a minute. I'd like to bend his ear, okay? Yeah. Tak ketinggalan juga wali kota Kibner menyambut sheriff sementara di kotanya ini, di mana dia menawari Ulysses untuk menjadi sheriff sungguhan karena menyukai cara kerja Ulysses yang selalu bertoleransi pada pelanggaran-pelanggaran kecil yang terjadi di kota ini. Namun tepat saat itu, keributan di luar sana menghentikan pembicaraan. Selidik punya selidik, anak Gunderson bernama Alex lah yang menjadi sumber keributan di luar sana, di mana si Alex ini tak diterima kedatangannya di rumahnya sendiri. Di malam harinya, Ulysses melipir ke sebuah bar dan kali ini si pemilik bar bernama Moira yang menyambut kedatangannya. Moira berterima kasih pada Ulysses yang telah memberi sedikit toleransi padanya karena tadi siang Moira parkir sembarangan. Namun Ulysses dengan baik hati tidak menilangnya. Di malam itu, mereka saling bertukar cerita. Ulysses menceritakan hubungan buruknya dengan sang istri dan menceritakan pula sebuah insiden yang menjadi sumber traumanya, yang rupa-rupanya Ulysses dulu terpaksa menembak mati anak seorang pejabat yang telah menembak ayahnya sendiri tepat di kepalanya. Akibat anak tersebut muak dengan kekerasan yang kerap kali dilakukan oleh sang ayah. Kejadian tersebut membuat Ulysses terbebani sampai membuatnya kehilangan arah. Hal tersebut pula lah yang menjadi awal keretakan dalam rumah tangganya, sampai akhirnya kejadian tersebut membawa Ulysses ke kota ini. Kenangan buruk tersebut lagi-lagi membangunkan Ulysses di pagi harinya. Sebelum pergi bertugas, Ulysses mendapati seorang pendatang bernama Lori yang mengalami masalah dengan vending mesin. Dilihat dari gelagatnya, nampaknya Lori dan suaminya bernama Kate punya tujuan buruk di kota kecil ini. Lori. Di malam harinya, sebelum Ulysses kembali ke penginapannya, Ulysses mendapati Alex ada dalam keadaan mabuk. Melihat hal tersebut, tanpa pikir panjang Ulysses menghampirinya. Merasa bersimpati lantas Ulysses menemaninya. Di sana Alex curhat bahwa sang ayah merasa sangat bangga tatkala Alex masuk militer. Namun sejak saat itu pula, tanpa alasan yang jelas, hampir seluruh warga kota membenci keluarganya. Keadaan tersebut membuat Gunderson ada di posisi yang sulit. Alex merasa yakin jika ada warga kota normal yang telah membunuh ayahnya. Tak punya tempat hangat untuk pulang, lantas Ulysses membawa Alex menuju markasnya, dan untuk pertama kalinya, penjara yang biasa kita kenal sebagai panasnya neraka dunia, kali ini justru menjadi hunian hangat untuk menutup malamnya Alex. Lock the door. Bagi Ulysses sendiri dengan segenap permasalahan yang ada di belakangnya, mungkin kota ini tidaklah buruk untuk menjadi tempat tinggalnya. Kota kecil bernama Normal yang bisa jadi sarana bagi Ulysses untuk menormalkan kembali kehidupannya. Namun di balik ketenangan kota normal, ada sebuah rahasia yang jauh dari kata normal. Semua akan terjawab tatkala sebuah alarm terdengar di markas ini. Wajib, rupa-rupanya semua adalah ulah dari Lori dan Kate yang tanpa survei dan by checking terlebih dahulu, mereka bermaksud untuk merampok di bank ini. Dan di antara security bank, nampak ada si Kontoru di antaranya yang membuat kita menduga-duga mengapa Yakuza seperti dirinya kok bisa-bisanya menjadi security di bank ini. Yang tiba-tiba terjadi sebuah insiden tatkala seorang nasabah terkena serangan jantung akibat terkejut dengan perampokan yang tengah terjadi. Lori dan Kate yang sejatinya adalah perampok budiman tanpa pikir panjang menyelamatkannya, di mana hal tersebut dijadikan kesempatan bagi si Kontoru untuk memberikan isyarat bahaya pada markas Yakuzanya yang ada di Jepang, sehingga bisa disimpulkan bahwa keberadaan si Kontoru di kota ini adalah tugas barunya dari si Oyabun. Namun tugasnya apa? Biar alur ceritanya saja yang menjawab semuanya. Tak tinggal diam, si Kontoru pun menikam Kate saat ada kesempatan, di mana hal tersebut memaksa Lori untuk menembakkan senapannya.
Tak lama kemudian Ulysses datang bersama Blaine dan juga Mike. Ulysses langsung tahu siapa pelaku perampokan ini setelah dia melihat anjing milik Lori ada di dalam mobilnya. Maka Ulysses lebih memilih untuk mendekati Lori secara persuasif saja, berusaha berkompromi atas semua yang sudah terlanjur terjadi. Namun saat Ulysses mendekati pintu bank, tiba-tiba saja Blaine mendapati panggilan dari entah berantah yang memberikan Blaine sebuah perintah. Sehingga ketika Ulysses hendak membuka pintu banknya, wajib, tanpa pandang bulu Blaine dan Mike menembaki si pelaku perampokan, sekalipun harus mengenai warga sipil lain ataupun serifnya sendiri. Tak ada pilihan, Ulysses pun membalas tembakannya yang membuat Blaine kehilangan sebelah telinganya. Merasa ada yang tak beres, lantas Ulysses bertanya pada si manajer bank akan apa yang sebenarnya terjadi, di mana si manajer meminta mereka untuk melihat apa yang ada dalam brankas di bank ini. Sungguh terkejut Ulysses, Lori dan juga Kate melihat tumpukan emas dan uang tersimpan di brankas tersebut, ditambah lagi dengan berbagai macam senjata selundupan yang ikut tersimpan di dalamnya. Melihat hal ini membuat Ulysses bertanya-tanya akan siapa pemilik dari benda-benda tersebut di kota yang kecil ini. Namun sebelum semua sempat terjawab, si manajer tiba-tiba saja berlari mengambil senjatanya di dalam laci yang saat dia hendak menembak Ulysses karena panik, membuat si manajer tiko sewa dan menembak dirinya sendiri. Saat situasi sedikit tenang, Lori dan Kate merasa jika para deputi di luar sana justru sedari tadi malah menembaki Ulysses, bukan menembaki dirinya dan suaminya yang jelas-jelas pelaku perampokan dari bank ini. Ulysses sendiri tak tahu harus menimpali apa pertanyaan tersebut, sampai akhirnya sebuah panggilan telepon sedikit memberi pencerahan bagi mereka. Son, I have got the whole town at my back. Di seberang telepon sana terdengar suara si wali kota yang rupa-rupanya dialah yang memberi perintah pada Blaine untuk menembak Ulysses, guna mencegah Ulysses melihat isi di dalam brankas yang terdapat di bank ini. Dari sinilah diketahui jika Yakuza menyimpan hasil bisnis haramnya di bank ini selama mereka menjalankan usahanya di Amerika, di mana seluruh warga normal sepakat untuk menjaganya dengan imbalan persentase sebagian kekayaan milik Yakuza tersebut. Si wali kota bahkan berkata jika dulu dia telah membantai warga kota yang tak setuju dengan kesepakatan tersebut. With the Yakuza, Trust me, they're a thing. strewn corpses across America. Lantas si wali kota menawarkan sebuah kesepakatan untuk Ulysses, mengiming-imingi Ulysses dengan kekayaan milik Yakuza, mengajak pula Ulysses untuk bergabung dengannya, asalkan Ulysses bersedia untuk menembak mati Lori dan Kate saat itu juga. Yang jika Ulysses sampai menolak, maka Ulysses harus berhadapan dengan seluruh warga kota ini. Your hands is insurance enough for me. You're just one cop. We're normal. Population 1,800. Mendengar hal tersebut, tak lantas membuat Ulysses gentar begitu saja karena dia tak sudi bergabung dengan sekumpulan psikopat yang buta oleh uang Yakuza. They hung up on me. The fucker was guns up. Menerima penolakan dari Ulysses, saat itu juga si wali kota memerintahkan warganya untuk menembaki Ulysses, namun kehadiran rusa mengalihkan perhatiannya, di mana hal tersebut memberikan kesempatan bagi Ulysses untuk mempersiapkan dirinya. Mempersiapkan apa? Ulysses mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan dadakan, di mana dia I think this is a good omen, right? wajib. Ulysses meledakkan tubuh si wali kota begitu saja. Ulysses membawa Lori dan Kate untuk berlindung di tokonya Mary, sementara si Kontoru memerintahkan seluruh warga kota untuk memburu Ulysses saat itu juga, sebelum si Oyabun dan pasukan Yakuza mendatangi mereka. Yang tepat saat itu, Ulysses dikejutkan dengan kehadiran Mary, yang rupa-rupanya Mary sama busuknya dengan warga kota lainnya.
Berbekal senapan di tangannya membuat Ulysses, Lori, dan Kate panik bukan kepalang, namun berkat kerjasama antara Lori dan Ulysses, pada akhirnya Lori berhasil menghabisinya. Selepas itu, Ulysses berencana untuk membawa Lori dan Kate menuju markasnya setelah Ulysses teringat dengan sebuah traktor salju yang ada di sana. Ulysses berkata, jika traktor tersebut bisa jadi sarana bagi mereka untuk kabur dari kota ini, namun pelarian mereka tak mudah begitu saja. Baku tembak tersebut memaksa Ulysses untuk berhadapan dengan Maynard. Maynard sempat membuat Ulysses kesulitan, namun saat itu Ulysses menembakkan cairan pembasmi serangga tepat ke mata Maynard, sehingga Ulysses dengan mudah menghabisinya. Di luar sana, Lori dan Kate bersembunyi dari kejaran seorang warga kota normal. Kate sempat melakukan perlawanan dengan berbekal batangan emas yang sempat dicurinya dari dalam brankas bank. Sekalipun ujung-ujungnya Kate tak bisa berbuat apa-apa, namun untungnya sebuah tembakan nyasar justru menyelamatkan mereka. Tak lama kemudian seluruh warga kota mulai mengepung Ulysses di toko perkakas ini, namun tanpa diduga, rupa-rupanya selama ini Maynard menyembunyikan dinamit di dalam lemari berkunci gandanya, sehingga tanpa pikir panjang, Ulysses melemparkannya ke tengah kerumunan warga kota. Tanpa ampun Ulysses melemparkan dinamitnya dengan nyali tinggi. Mike mematikan sumbu dinamitnya, akan tetapi inilah yang terjadi selanjutnya. Di lain pihak, Lori dan Kate baru saja tiba di markas dan mendapati traktor salju yang Ulysses maksud. Namun tanpa mereka sadari, Sally saat ini mengendap-endap di belakang mereka dengan berbekal senapan di tangannya, yang untungnya Ulysses tiba di waktu yang tepat. Saat itu, Ulysses meminta agar Lori dan Kate pergi secepatnya dari kota ini, mempersilahkan pula mereka untuk membawa serta sebatang emas yang Kate curi di bank tadi, untuk bekal Lori dan Kate memulai hidup barunya di kota lain. Sementara Ulysses sendiri sudah muak harus terus-terusan lari setiap kali menemui masalah. Kali ini berbeda, Ulysses lebih memilih untuk menghadapi masalahnya sekalipun harus berhadapan dengan seluruh warga kota yang tersisa. Pelarian Lori dan Kate ini membuat si Kontoru menyadari jika saat ini Ulysses bersembunyi di markasnya, yang lantas dia memerintahkan warga kota untuk segera mengepung Ulysses. Namun sebelum itu terjadi, tanpa diduga, Ulysses harus berhadapan dengan Moira yang mendadak hadir di hadapannya. Sekalipun rompi anti peluru mencegah kematian Ulysses dari tembakan ini, namun pada akhirnya Ulysses tewala kaya di hadapan Moira. Akan tetapi dasar film, alih-alih cepat membunuhnya, si Moira malah mengajak Ulysses untuk berbicara jujur tentang kejadian buruk yang pernah Ulysses alami di masa lalunya. Dari sinilah terungkap jika sebenarnya Ulysses lah yang menembak mati si pejabat yang telah melakukan kekerasan pada anaknya sendiri. Entah apa yang terjadi pada si bocah selanjutnya, namun yang jelas, tembakan tersebut Ulysses akui sebagai aksi main hakim sendirinya untuk menegakkan keadilan versi dirinya. Sementara Moira mengatakan cerita sebenarnya di balik kematian Gunderson, bahwasanya Moira lah orang yang telah membunuhnya. Semua Moira lakukan gara-gara Gunderson memutuskan untuk keluar dari kota ini demi Alex yang baru bergabung dengan militer. Dan demi menjaga rahasia busuk kota ini bersama Yakuza, Moira terpaksa membungkam Gunderson untuk selamanya. Something about myself that night. That I can do what needs to be done. Setelah menceritakan fakta atas kematian Gunderson, lantas Moira hendak menghabisi Ulysses saat itu juga. Namun sedari tadi, anak sematawayang Gunderson ini diam-diam menunggu momen yang pas untuk melakukan perlawanan.
Dan setelah semua kebenaran terungkap, maka Ulysses menasbihkan Alex sebagai deputinya yang lantas memberinya perintah untuk segera menuju bank di mana harta milik Yakuza kini berada. Hey, Blaine. Ulysses memanfaatkan fakta bahwa pasukan Yakuza akan menghabisi seluruh warga kota jika mereka tak becus menjaga kekayaan Yakuza di kota ini. Sehingga Ulysses menawarkan sebuah jalan damai untuk sama-sama mengelabui pasukan Yakuza yang tak lama lagi akan datang di kota ini. Jika warga kota menolak tawarannya, maka Alex akan diperintahkan untuk meledakkan seluruh kekayaan milik Yakuza yang saat ini tanpa penjagaan. Sum up, if I die, it all goes boom. Each and every one of us. Maka sesaat kemudian berdirilah Ulysses di hadapan si Kontoru dan segenap warga kota yang tersisa, dan dengan santai pula menjelaskan rencananya. Tak ada pilihan, pada akhirnya mereka setuju menempuh jalan damai untuk meredam amukan si Oyabun yang akan datang di kota ini. Rencana Ulysses sendiri adalah dengan melakukan skenario kecelakaan yang lumrah terjadi di berbagai daerah, di mana mereka akan merancang suasana kecelakaan biasa di sekitaran bank, dan si Kontoru akan mengaku jika alarm tak sengaja terpicu akibat kecelakaan tersebut. Tak lupa pula mereka mengubur jejak-jejak pembantaian yang terlanjur terjadi, seolah kota normal ini sesuai dengan namanya. Yang tak lama kemudian, Ulysses dan Blaine menyambut kedatangan si Oyabun beserta pasukannya, di mana Ulysses berpura-pura tak tahu menahu kesepakatan antara warga kota normal dan Yakuza. Saat pasukan Yakuza sudah ada di depan mata mereka, Ulysses bertaruh $100 pada Blaine karena yakin jika rencananya ini akan berjalan dengan lancar. Howdy, y'all. Hey. Blaine memperkenalkan si Oyabun sebagai pendeta pada Ulysses, di mana kedatangannya adalah untuk memeriksa kekayaannya yang selama ini tersimpan di bank kota normal. Agar mengurangi kecurigaan, saat itu juga Ulysses mengawal sang pendeta gadungan untuk menuju bank. A little more time to fix up the bank. Setibanya di bank, si Kontoru sedikit menjelaskan jika saat ini komunikasi kota normal terputus akibat badai salju, sehingga si Kontoru tak sempat mengkonfirmasi alarm yang tak sengaja dia kirim ke markas Yakuza. Yang saat si Oyabun melihat jika kekayaannya nyaris tak tersentuh, nampaknya rencana Ulysses berhasil mengelabui si Oyabun. Tak lama kemudian, warga kota membawa seluruh pasukan Yakuza ke restoran Ernie menjamu tamu besar dari Jepang yang baru datang ini. Sekalian juga jadi kesempatan bagi Blaine untuk memperkenalkan dirinya sebagai calon sheriff yang akan melanjutkan hubungan baiknya dengan Yakuza. Dan untuk merayakan hal tersebut, lantas Ernie membuka botol sebuah minuman yang tanpa diduga, si tutup botol meluncur ke sana kemari dan menjatuhkan sebuah senapan berisi peluru yang menghiasi dinding restoran ini. Sehingga wajib, kepala si Oyabun luluh lantah seketika. Teriak histeris anak buah Oyabun bersamaan pula dengan pergantian musik di restoran ini. Sontak saja semua orang menyadari jika kekacauan akan segera terjadi atas semua kejadian yang serba kebetulan ini. Baku tembak benar-benar tak terelakkan. Peluru berterbangan hampir di setiap penjuru restoran, sementara Ulysses menggiring si Kontoru ke dalam dapur untuk melakukan salam olahraga. Di tengah restoran, Alex berlindung dari baku tembak yang membabi buta hingga pada akhirnya hanya menyisakan Alex dan Blaine saja. Selepas itu, Ulysses, Alex, dan Blaine memutuskan untuk berdamai saja, lebih memilih untuk menikmati pai yang Ulysses temukan di dalam dapur. Tak lupa pula Ulysses membayar uang taruhannya dan menyerahkan jabatan sheriff pada Blaine saat itu juga.
Sebulan berlalu, selama itu pula Blaine menjalani jabatan barunya sebagai sheriff di kota ini, sementara Ulysses sendiri kini berada di Texas sebagai seorang sheriff di sudut kota kecil lainnya, dengan membawa serta Alex sebagai deputinya. Seperti biasa, Ulysses secara sepihak berbicara dengan istrinya, menyampaikan kabar Ulysses saat ini dalam sebuah pesan suara. Namun saat itu Ulysses dibuat terkejut karena setelah sekian lama, nampaknya sang istri mulai menerima panggilan teleponnya. Hi, Ulysses. Dan film berakhir.